Suara sirene polisi meraung di malam hujan deras Jakarta, tapi bagi Aulia, malam itu lebih seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tangan-tangannya diborgol, dia didorong masuk ke ruang interogasi oleh dua rekannya sendiri, yang dulu dia anggap sebagai saudara. "Kau sudah keterlaluan, Aul. Kami tahu semuanya tentangmu dan dia," bentak Surya, rekan satu timnya, sambil melempar oto-oto rahasia ke meja. Oto-oto itu menunjukkan Aulia dan kekasihnya, Rina, dalam pelukan mesra di sebuah kai tersembunyi di pinggiran kota. Aulia merasa dunia runtuh. Bagaimana bisa? Mereka adalah tim elit di kepolisian yang selama ini saling melindungi di lapangan, tapi sekarang, karena orientasi seksualnya, dia menjadi musuh. Aulia duduk di kursi besi dingin, matahari pagi mulai menyusup melalui jendela berjeruji. Malam itu dimulai saat operasi penggerebekan narkoba di kawasan Tanah Abang. Timnya berhasil menangkap bandar besar, tapi saat pesta kemenangan di markas, Surya menemukan ponsel Aulia yang tak sengaja tertinggal. Pesan-pesan cinta dari Rina, seorang guru sekolah yang dia temui 2 tahun lalu, terbaca oleh semua. "Ini bukan urusan polisi, ini urusan moral," kata Maya, satu-satunya wanita lain di tim, dengan nada penuh penghakiman. Maya, yang dulu Aulia anggap teman dekat, kini memimpin tuduhan. Mereka melaporkan Aulia ke atasan, mengklaim bahwa hubungannya dengan Rina mengancam integritas tim. Di Indonesia ini, polisi harus jadi teladan. "Kau bisa bikin kami semua malu," tambah Surya. Aulia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dia lahir di keluarga konserati di Bandung, ayahnya seorang pensiunan tentara yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Perempuan harus menikah dengan laki-laki, punya anak, itu tugasmu," kata ayahnya dulu. Aulia menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun, bergabung dengan polisi untuk membuktikan kekuatan, tapi sekarang semuanya terbongkar. Rina, kekasihnya, adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Mereka bertemu di sebuah seminar hak asasi manusia, di mana Rina berbicara tentang diskriminasi gender. Cinta mereka tumbuh pelan, tapi dalam masyarakat yang masih melihat homoseksualitas sebagai dosa, itu seperti bom waktu. Di ruang interogasi, Kapten Budi, atasan mereka, masuk dengan wajah tegang. "Aulia, ini serius. Timmu bilang kau terlibat dalam hubungan tidak wajar. Kami harus investigasi." Aulia merasa marah bercampur takut. "Ini bukan kejahatan, Pak. Ini hidup saya," balasnya. Tapi Kapten Budi menggelengkan kepala. "Di sini aturan berbeda. Kau bisa diskors atau lebih buruk." Surya dan Maya berdiri di belakang, ekspresi mereka penuh kemenangan. Aulia tahu ini bukan hanya tentang dia, ini tentang ketakutan mereka sendiri terhadap yang berbeda. Maya, yang pernah cerita tentang pernikahannya yang gagal, mungkin iri pada kebahagiaan Aulia. Surya, pria maco yang selalu bercanda kasar, mungkin merasa terancam oleh keberanian Aulia. Malam berganti pagi, Aulia dibiarkan sendirian di sel sementara. Pikirannya melayang ke masa kecil. Di sekolah, dia selalu tomboy, lebih suka bermain bola dengan anak laki-laki daripada boneka. Tapi saat remaja, perasaan aneh muncul saat melihat teman perempuannya. Dia menyembunyikannya, menikah dengan pria yang dipilih keluarga, tapi pernikahan itu berakhir dalam setahun karena dia tak bisa berpura-pura. "Kau dingin seperti es," kata suaminya dulu sebelum pergi. Kini, di usia 32, Aulia akhirnya menemukan cinta sejati dengan Rina, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Tiba-tiba, pintu sel terbuka. Rina masuk, didampingi pengacara dari Lesmhaklb. "Aul, aku di sini," bisik Rina, matanya merah karena menangis. Aulia memeluknya sebentar sebelum petugas memisahkan mereka. "Mereka tak bisa lakukan ini. Ini diskriminasi," kata pengacara. Tapi Aulia tahu, di Indonesia, undang-undang tak selalu melindungi. Atwa MUI tentang LGB masih bergema di masyarakat, membuat orang seperti dia jadi target. Ini baru awal dari badai.
Sementara itu, di luar, Surya dan Maya merayakan keadilan di mereka. Kita selamatkan tim, kata Surya sambil menepuk bahu Maya. Tapi di dalam hati Maya ada keraguan kecil. Dia ingat saat Aulia menyelamatkannya dari peluru nyasar di operasi sebelumnya. Apakah ini benar? Pertanyaan itu mulai menggerogoti. Aulia memutuskan untuk melawan. Saya tak akan diam, katanya pada Kapten Budi saat interogasi dilanjutkan. Dia mulai cerita tentang kontribusinya di kepolisian, medali-medali yang dia dapat. Orientasi saya tak pengaruhi kerja saya. Tapi Surya membantah, itu bikin kami tak nyaman. Bagaimana kalau tersangka tahu? Kami bisa diejek. Debat memanas dan Aulia merasa sendirian melawan dunia. Hari itu berita mulai bocor ke media sosial. Poluan lesbian ditangkap rekannya sendiri, judul berita online. Netizen ramai, ada yang dukung, ada yang kutuk. Keluarga Aulia menelepon, ayahnya marah besar. Kau bikin malu keluarga, teriaknya. Aulia menangis sendirian di sel, tapi tekadnya menguat. Ini bukan akhir, ini pertarungan. Pagi berikutnya, suasana di markas polisi tegang seperti senar biola yang siap putus. Aulia dibawa ke ruang sidang internal, di mana komite disiplin duduk dengan wajah serius. Rina duduk di belakang, tangannya gemetar memegang tas. Pengacara mereka, seorang wanita tangguh bernama Lila, siap membela. Ini pelanggaran hak asasi manusia, kata Lila tegas. Tapi ketua komite, seorang kolonel tua, menggelengkan kepala. Di institusi ini, kami punya kode etik. Hubungan sesama jenis tak sesuai dengan nilai Pancasila. Aulia mendengar itu seperti tamparan. Pancasila, dasar negara yang seharusnya melindungi keberagaman, kini dipakai untuk menindas. Dia ingat kuliah di Akademi Polisi, di mana dia belajar tentang keadilan. Tapi realita berbeda. Surya memberikan kesaksian pertama. Aulia sering absen karena urusan pribadi. Kami curiga itu karena hubungannya. Bohong, pikir Aulia. Dia selalu tepat waktu. Maya menyusul, suaranya pelan tapi menusuk. Saya merasa tidak aman bekerja dengannya. Bagaimana kalau dia mendekati saya? Aulia terkejut. Maya tahu itu tak benar, mereka pernah berbagi rahasia sebagai teman. Saat giliran Aulia, dia berdiri tegak. Saya mencintai pekerjaan saya. Saya mencintai negara ini. Tapi saya juga mencintai Rina. Itu bukan dosa. Ruangan hening. Kolonel bertanya, apakah kau siap mundur untuk menjaga kehormatan tim? Aulia ragu sejenak. Mundur berarti kehilangan segalanya, karir, penghasilan, identitas. Tapi bertahan berarti perang terbuka. Tidak, Pak. Saya akan lawan ini. Setelah sidang, Aulia dikembalikan ke sel. Rina datang berkunjung. Aku takut kehilanganmu, bisik Rina. Mereka berpegangan tangan melalui jeruji. Rina cerita tentang keluarganya di Surabaya yang juga konservatif. Ibu tahu tentang kita, dia bilang aku harus putus. Aulia merasa bersalah. Cinta mereka tak hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga orang sekitar. Makan aku, Rin. Mungkin aku yang salah memulai ini. Di luar, Maya mulai gelisah. Malam itu, dia bertemu Surya di warung kopi. Kau yakin ini benar? Tanya Maya. Surya tertawa. Tentu. Dia anomali. Kita harus bersihkan tim. Tapi Maya ingat saat Aulia membantunya saat perceraian. Aulia mendengarkan tanpa menghakimi. Mungkin kita terlalu keras, gumam Maya. Surya marah. Jangan lemah. Ini untuk kebaikan. Berita semakin menyebar. Di Twitter, #SayaAulia trending. Aktivis demo di depan markas. Keadilan untuk Aulia, teriak mereka. Tapi ada juga yang kontra, menyebutnya sebagai propaganda barat.
Keluarga Aulia datang dari Bandung. Ayahnya, Pak Hadi, masuk dengan wajah merah. Kau hancurkan nama baik keluarga, bentaknya. Aulia menangis. Ayah, aku tak bisa ubah siapa aku. Ibu Aulia diam saja, tapi matanya penuh kasih sayang tersembunyi. Malam itu, Aulia bermimpi tentang masa lalu. Saat kecil, dia bermain dengan sepupu perempuannya, merasakan getar aneh. Di remaja, dia coba pacaran dengan cowok, tapi tak ada api. Bertemu Rina seperti menemukan pule hilang. Tapi sekarang pule itu hancur. Pagi berikutnya, kejutan datang. Lila membawa bukti rekaman Surya yang memitnah Aulia di grup chat tim. Ini bukti pemalsuan kesaksian, kata Lila. Komite terkejut. Surya dipanggil ulang. Dia gugup tapi tetap membela diri. Itu canda, katanya. Tapi keraguan mulai muncul. Maya yang melihat rekaman itu merasa bersalah. Dia mendatangi Aulia diam-diam, makan aku, Aul. Aku takut kalau tim tahu aku dukungmu. Aulia terkejut. Kenapa kau lakukan ini? Maya cerita suaminya selingkuh dengan pria, membuatnya trauma. Aku proyeksikan ketakutanku padamu. Ini pengkhianatan ganda, tapi Aulia memakan. Kita semua korban masyarakat. Sidang berlanjut, tekanan meningkat. Kolonel memutuskan penundaan. Aulia dibebaskan sementara, tapi di bawah pengawasan. Di rumah, Rina menunggu. Mereka berpelukan, tapi Aulia tahu perjuangan baru mulai. Seminggu kemudian Jakarta masih bergolak. Demo pro dan kontra makin besar. Aulia jadi simbol, tapi dia tak ingin itu. Dia ingin hidup normal. Di rumah kecil mereka di Kemang, Aulia dan Rina berdebat. Mungkin kita harus putus, Rin. Untuk keselamatanmu. Rina menangis. Tidak. Kita lawan bersama. Tapi Aulia ragu. Apakah cinta layak untuk semua penderitaan ini? Di markas, Surya marah besar. Maya, kau bocorkan rekaman itu, tuduhnya. Maya menggeleng, tapi hati nuraninya bergejolak. Dia mulai hubungi Lila secara rahasia, beri ino internal. Aku ingin tebus kesalahan, katanya. Ini pilihan berisiko, kalau ketahuan karirnya tamat. Keluarga Aulia menginap di Jakarta. Ayahnya mencoba bicara. Dulu aku juga punya teman seperti itu, tapi dia sembuh setelah menikah. Aulia kesal. Ini bukan penyakit, ayah. Debat memanas, ibunya campur tangan. Hadi, biarkan dia. Kita tak bisa ubah hati orang. Ini pertama kali ibu bela Aulia, membuat ayah terdiam. Sidang akhir mendekat. Lila siapkan argumen kuat, referensi anti diskriminasi dan kasus serupa di Mahkamah Konstitusi. Tapi oposisi kuat. Seorang ulama diundang beri kesaksian. Homoseksualitas bertentangan dengan agama dan budaya kita, katanya. Aulia merasa kecil. Di Indonesia, agama punya pengaruh besar. Malam sebelum sidang, Aulia tak bisa tidur. Dia ingat operasi pertama sebagai polisi saat dia selamatkan anak kecil dari penculik. Kau pahlawan, kata anak itu. Kini dia jadi penjahat di mata banyak orang. Rina tidur di sampingnya, tapi Aulia merasa sendirian. Hari sidang, ruangan penuh. Media liput. Surya beri kesaksian terakhir, penuh kebencian. Dia bahaya bagi moral polisi. Maya yang dipanggil ragu. Saat ditanya, dia bilang Aulia teman baik. Orientasinya tak pengaruhi kerja. Ruangan gempar. Surya marah, pengkhianat. Maya menangis, tapi lega. Kolonel baca putusan, Aulia diskors 3 bulan tapi tak dipecat. Kami akui kontribusinya, tapi perlu waktu adaptasi. Aulia menang, tapi pahit. Surya diskors juga karena itnah. Maya minta maaf terbuka. Setelah sidang, Aulia bertemu ayahnya.
Aku tak setuju, tapi aku tetap ayahmu. Itu langkah kecil. Rina peluk Aulia. Kita menang. Tapi badai belum usai. Berita jadi nasional. Ancaman datang, ia telepon. Lesbian seperti kau harus mati. Aulia takut, tapi tekadnya kuat. Maya putuskan mundur dari tim. Aku perlu introspeksi, katanya pada Aulia. Ini pengorbanan besar. Aulia kembali kerja setelah skorsing. Tim berubah, beberapa dukung, beberapa jauhi. Dia jadi advokat internal untuk hak di polisi. 3 bulan skorsing seperti neraka bagi Aulia. Dia habiskan waktu di rumah, membaca buku tentang hak di Asia. Rina dukung, tapi tekanan sosial makin berat. Tetangga bisik-bisik, anak kecil dilempar batu ke rumah mereka. Kita pindah saja, usul Rina. Tapi Aulia tolak. Lari bukan solusi. Keluarga datang lagi. Ayahnya coba pahami. Aku baca artikel tentang itu. Mungkin aku salah. Debat panjang, tapi akhirnya ayah peluk Aulia. Makan ayah. Ibu menangis bahagia. Ini titik balik. Surya setelah skorsing balas dendam. Dia bocorkan alamat Aulia ke grup Antilg. Malam itu sekelompok orang datang, lempar batu dan teriak slogan. Aulia dan Rina sembunyi, panggil polisi. Ironis, polisi yang datang adalah rekan lama. Mereka tangkap pelaku, tapi Aulia tahu Surya di baliknya. Maya yang tahu konfrontasi Surya. Kau gila. Ini kejahatan. Surya tertawa. Dia pantas. Maya laporkan ke atasan. Surya dipecat. Aulia kembali kerja dengan hati campur aduk. Rekan baru hormati dia. Kau inspirasi, kata satu. Tapi luka dalam. Rina dapat tawaran kerja di Bali, jauh dari Jakarta. Ikut aku, tanya Rina. Aulia ragu. Pilih karir atau cinta? Dia pilih keduanya. Minta mutasi ke Bali. Atasan setuju, lihat dedikasinya. Di Bali, hidup baru mulai. Tapi masa lalu haun. Aulia ikut seminar cerita pengalamannya. Banyak dukung. Tapi konflik internal muncul. Aulia mulai ragu tentang identitasnya. Apakah aku benar, tanya dia pada Rina. Rina jawab, cinta tak salah. Maya kunjungi mereka. Aku mundur dari polisi. Sekarang aktis. Mereka jadi teman lagi. Ayah Aulia sakit, panggil dia pulang. Di Bandung, ayah minta ma lagi. Aku bangga padamu. Aulia menangis. Kembali ke Bali, Aulia dan Rina rencana masa depan. Mungkin adopsi anak. Tapi masyarakat belum siap. Hidup di Bali lebih tenang, tapi bayang Jakarta masih ada. Aulia kerja di polsek lokal, tangani kasus kecil. Rina ajar di sekolah internasional. Mereka nikmati sunset di pantai, tapi diskusi mendalam tentang masa depan. Suatu hari, berita nasional, Ru Antilg diajukan di DPR. Aulia gelisah. Kita harus lawan. Rina setuju. Mereka ikut petisi online, hubungi aktis. Surya yang dipecat muncul lagi. Dia kirim pesan ancam. Kau hancurkan hidupku, aku balas. Aulia laporkan, tapi Surya hilang. Maya bantu dari Jakarta. Aku temukan bukti. Dia gabung kelompok radikal. Polisi buru Surya. Celima datang saat Aulia ikut demo di Denpasar. Surya muncul, serang dia dengan pisau. Aulia bela diri, ingat pelatihan polisi. Dia lumpuhkan Surya, tapi terluka. Di rumah sakit, Rina tunggu. Jangan tinggalkan aku. Aulia selamat, Surya ditangkap. Ini buat Aulia sadar, perjuangan tak pernah usai. Keluarga datang, ayah dukung penuh. Kau pejuang. Maya cerita transformasinya. Dari pengkhianat jadi sekutu.
Itu harga yang aku bayar. Aulia dan Rina putuskan hidup terbuka. Mereka ikut konferensi LG Asia, cerita kisah mereka. Kembali ke rutinitas, Aulia renungkan. Banyak korban seperti dia, tapi juga harapan. Apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau masyarakat yang perlu berubah?